Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan perlombaan pada hari ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, jalan-jalan sama Sasa, perginya ke Kartasura. Perkenalkan, saya Anastasia dari IAIN Surakarta. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini saya akan menyampaikan sedikit hal mengenai melakukan aktivitas positif di tengah pandemi dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti kita ketahui, sekarang ini bangsa kita telah dilanda pandemi COVID-19. Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan-perubahan baik dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Misalnya dalam hal pendidikan, kita sebagai mahasiswa juga terdampak mengenai hal ini. Misalnya, yang awalnya pembelajaran dilakukan secara offline menjadi pembelajaran secara online atau pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, kita bisa melakukan aktivitas positif di rumah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun aktivitas yang bisa kita lakukan, yang pertama yaitu membantu orang tua. Sebagai seorang mahasiswa, sudah tentunya kita sering sekali disibukkan dengan tugas-tugas yang menumpuk. Bahkan kita seringkali lupa akan waktu, lupa akan kewajiban kita membantu orang tua. Karena sekarang ini kita banyak melakukan aktivitas di rumah, tidak ada salahnya jika kita membantu kedua orang tua kita. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mendekatkan diri kita kepada Sang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dengan kita membantu kedua orang tua kita, berarti kita telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita telah menempuh jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hal kedua yang bisa kita lakukan yaitu mengikuti seminar online keagamaan. Mengikuti seminar online keagamaan bisa diibaratkan dengan menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhu ala kulli muslimin," yang artinya menuntut ilmu itu adalah
kewajiban bagi setiap muslim. Adapun aktivitas selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu adalah memperbanyak membaca Al-Quran dan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran merupakan suatu ibadah yang tanpa biaya tetapi memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Kita bisa mendapatkan pahala darinya. Kegiatan berzikir yaitu suatu kegiatan menyebut dan memuji asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita telah berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku pula ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Adapun aktivitas selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu adalah memperbanyak ibadah sunnah. Seperti kita ketahui, apabila kita banyak melakukan aktivitas di rumah, maka kita memiliki peluang waktu yang sangat luas. Oleh karena itu, kita bisa melakukan ibadah-ibadah sunnah. Adapun ibadah-ibadah sunnah yang bisa kita lakukan yaitu seperti sholat duha, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Sholat merupakan kegiatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Toha ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Adapun aktivitas selanjutnya yang bisa kita lakukan di tengah pandemi ini yaitu menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita agar kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu qawiyyu khairu wa ahabbu ilallahi minal mu'mini dhaifi wa fi kulli khair." Yang artinya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan daripada keduanya ada kebaikan. Itu tadi adalah sedikit hal-hal aktivitas positif yang setidaknya bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengangkat seluruh cobaan yang ada di muka bumi ini dengan kebahagiaan. Untuk kalimat terakhir, saya akan berpantun. Numpak pesawat mudhun Madura, menawi lepat kula nyuwun pangapura. Bilahi sabil haq fastabihul khairat,